Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. Isu terkait pencopotan atau pemecatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto makin menguat, teman-teman. Setelah ini Ibu Puan Maharani speak up terkait pergantian Sekjen PDIP yang saat ini memang tengah berurusan dengan hukum. Bahkan teman-teman di sini Ibu Puan Maharani sudah tidak menutup-nutupi lagi kehancuran PDIP diawali dengan berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bak cuci tangan teman-teman di sini memang PDIP makin terjerumus, makin jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam ketika Hasto Kristianto mendeklarasikan perangnya dengan Bapak Joko Widodo. Tak tahu memang teman-teman ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto begitu vulgar menyerang keluarga Presiden Joko Widodo. Tak hanya Pak Jokowi tapi sampai Mas Gibran, Mas Bobi disebut sebagai pengkhianat. Bahkan teman-teman ini Pak Hasto pernah menyebut Pak Jokowi sebagai seorang kader yang tak tahu malu karena telah mengkhianati partainya. Tentu teman-teman pernyataan-pernyataan ini tidak pernah keluar dari mulut Ibu Puan Maharani ataupun Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Setiap ditanya oleh awak media, Ibu Megawati bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi? Jawabannya sangat simpel, baik-baik saja, kami baik-baik saja. Begitu pula dengan Ibu Puan Maharani yang saat di era-era terakhir, tahun-tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi tidak pernah terlibat konfrontasi ataupun perdebatan. Hanya ada di sini Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Bapak Adiana Tipulu yang memang masih sangat gencar menyerang sosok Pak Jokowi. Dan hal inilah yang membuat PDIP teman-teman saat Pilpres 2024 kemarin kalah total dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Terkait pencopotan ini teman-teman sudah banyak dibahas, bahkan di tempo.co di sini Ibu Puan Maharani juga telah membicarakan terkait penggantian Hasto Kristianto sebagai sekjen. Tadi di sini teman-teman dari artikel di Tempo, Ibu Puan memang belum resmi membahas terkait apakah Pak Hasto ini akan diganti atau tidak. Tapi yang jelas di sini dari kata-kata yang kita ambil teman-teman, ya kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu kata Bu Puan. Jadi kalau misalnya ini sudah terbukti bersalah, maka Bu Puan tak tanggung-tanggung, tak akan tinggal diam, akan segera mencopot, mengganti Hasto Kristianto. Nah teman-teman, obrolan ini juga dibahas di salah satu kanal YouTube yang sudah sangat terkenal yaitu Cokro TV, di mana di sini di Cokro TV membahas terkait pergantian Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Seperti apa selengkapnya dan apakah benar ini Ibu Puan Maharani dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri sudah merestui pergantian Bapak Hasto Kristianto? Mending kita simak teman-teman video selengkapnya. Itu faktanya, itu kan faktanya. Nah kemudian akhir-akhir ini kan dikaitkan dengan persoalan yang menurut saya menjadi points of analysis, yaitu sprindik Hasto yang jatuh Tempo gitu loh, akhirnya dikeluarkan. Menurut saya pun point of analysisnya di sini sebagaimana sudah kita diskusikan bahwa di titik inilah sebetulnya koalisi Pak Prabowo mengambil sikap tegas. Itu menjadi menu, ingat kita diskusi menggunakan istilah bahasanya Pak Dasko bahwa Pak Dasko ngomong ini udah dari Maret pada saat mereka lagi mengatur itu. Menunya sudah siap, tinggal waktunya saja dan tempatnya. Nah, menu itu bukan soal nasi goreng, bukan hal-hal yang sentimental seperti itu. Nah, kemudian sejak sprindik itu menunya bertambah nih. Tadinya barangkali tidak dihitung menu ini, tapi sekarang menunya ditambah, yaitu PDIP tanpa Sekjen Hasto. Itu menjadi menu yang nggak bisa ditawar. Nah, kita udah diskusi soal ini ya. Mengapa demikian dari sisi posisi Hasto sebagai anak sulung Mega yang ingin menjadi ketum sementara dan terus menyuarakan DFK kan, karena ingin menarik PDIP ke dalam posisi politik yang oposisi untuk kepentingan yang bersangkutan. Nah ini yang saya kira juga menimbulkan sekarang belakangan dari internal PDIP juga kegamangan gitu loh. Nah menu ini nggak bisa ditawar dan saya kira tidak terjadinya pertemuan-pertemuan dalam versi yang belakangan. Banyak orang mengira bahwa seolah-olah Megawati posisinya lebih di atas gitu, yang lebih perlu ketemu Pak Prabowo. Tidak. Dua-duanya harus
merasa perlu ketemu dan dua-duanya punya persyaratan, punya menu. Ya. Nah, sayangnya menu yang Hasto ini udah nggak bisa ditawar sekarang. Itu terbukti dari tidak terjadinya pertemuan-pertemuan yang tadinya diharapkan, kan biasanya dihubungkan dengan momen-momen kan, kayak Ya. HUT, PDIP, lalu hari ulang tahun Mega. Itu yang terakhir, dua yang terakhir lah ya. Itu kan nggak terjadi. Malah Pak Prabowo pergi ke India kan. Jadi Nah itu soal menu itu Bang, itu menarik itu. Kan kalau dalam pembicaraan kita sebelumnya ini supaya kan banyak mungkin pendengar yang atau pemirsa yang belum belum jelas maksudnya menu yang dimaksud oleh Bang Yosef apa kan kalau dulu menu yang dinyatakan Pak Dasko itu kan dalam analisis Bang Yosef kan keberlanjutan. Jadi menu itu adalah jadi Pak Prabowo bisa bersedia bertemu Megawati asal Megawati setuju dengan menu yang ada, yaitu bahwa Prabowo dengan Jokowi itu satu paket. Iya. Ini adalah bagian dari keberlanjutan Prabowo dengan Gibran itu sebagai manifestasinya gitu. Nah Betul. sekarang dengan perkembangan terbaru menunya nambah gitu ya bahwa Hasto Betul. harus out gitu. Iya. Bang Yosef ya. Bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau sebelumnya kan narasi DFK-nya itu kan Salawi. Oke, ya. Bisa macam-macam, apapun pokoknya Salawi kan. Itu kan DFK sebetulnya itu informasi fitnah dan kebencian ya. ya, yang line to take-nya kan ujungnya Salawi, salah Jokowi gitu kan. Iya, Karena, semua salah Jokowi, ya. Ya, narasinya bisa macam-macam, konteksnya bisa macam-macam, tapi sebetulnya di balik itu adalah menu itu bahwa Prabowo dan Jokowi ini bagaimana. Ini kan jadinya seperti begini. Kita pernah diskusi bahwa mereka sendiri nggak bisa mendefinisikan presensi atau kehadiran Jokowi dalam koalisi ini. Yang jelas tidak lagi secara fisik karena kan beliau nggak ada konteksnya lagi. Tapi apa yang mereka inginkan apa? Apakah pemikirannya yaitu visi Indonesia Emas 2045? Apakah Gibran yang harus dikeluarkan apa gitu loh? Itu kan nggak jelas. Jadi seperti mereka memberikan sinyalemen, tapi yang disuruh cuci piring koalisi Pak Prabowo gitu loh. Ya kita maunya begini ya Anda selesaikan. Seolah-olah jadi seperti itu karena mereka sendiri nggak jelas kan. Tapi terus saja menjual Salawi ini dalam berbagai macam partitur gitu ya. Ya. Nah, ini menjadi dialektis kalau menurut saya. Akhirnya sekarang berbalik. Dari mereka ingin tanpa Jokowi, sekarang justru posisinya adalah oke, kita ketemu tanpa Hasto, tapi PDIP tanpa Hasto dengan alasan yang sangat jelas karena kepentingan sekjen ini adalah menarik PDIP keluar menjadi oposisi kan, dengan segala penjelasan yang sudah kita bahas dalam edisi sebelumnya. Kepentingan pribadi sekjen ini sebagai anak sulung yang dipercaya ya. Nah ini nggak bisa karena merusak kan. Nah, kalau kita bicara oposisi kan kita nggak bicara Hasto Ansih, kita kan bicara jaringanan juga ya. Civil society-nya kita kan udah tahu sendiri kan, civil society-nya siapa aja. Lalu kalangan budaya yang mereka sebut budayawan itu siapa aja. Ini kan terus saja. Nah ini harus dihentikan. Jadi satu PDIP baru, ya kita pernah pakai istilah ini yang tanpa Hasto itu menu. Take it or leave it sekarang. Jadi jangan dikira Mega berada di posisi atas, tidak. Saya kira Ibu Mega sekarang lagi berpikir keras ini. Dan kalau kita kaitkan dengan momentum, memang sebetulnya yang kita harapkan itu terjadi. Indikasinya adalah pada saat HUT PDIP, sekjennya di PLT-kan ke pihak lain. Tapi itu kan nggak terjadi. Ini akan menunjukkan bahwa Ibu Mega masih gamang dan bisa juga disimpulkan masih ingin menyelamatkan anak sulungnya ini. Dan itu yang membuat menu itu belum bisa dipenuhi. Jadi jangan dikira yang nggak mau ketemu dalam konteks terakhir-akhir ini hanya Ibu Mega, bukan. Yang nggak mau ketemu juga Pak Prabowo. Kalau Anda nggak setuju dengan menunya, ya kita juga nggak perlu ketemu. Nah ini menarik nih Bang, pembacaan seperti ini. Karena kan kalau yang beredar, tadi Bang Yosef menyebut ini ada pengamat atau analisis atau mungkin spekulasi media ya. Yang beredar bilang bahwa meskipun mereka secara fisik belum bertemu, tapi sudah ada Zoom atau fit call antara Bu Mega dengan Prabowo, dan kemudian salah satu poin
dari pertemuan Zoom dan atau fit call itu adalah oke, Hasto tetap jadi tersangka tapi tidak ditahan gitu. Jadi tadi yang Bang Yosef sebut itu. Jadi Hasto tidak jadi ditahan atau belum ditahan itu adalah hasil dari pertemuan antara Bu Mega dengan Prabowo gitu. Pertemuan Zoom atau fit call gitu. Jadi, padahal ini kalau pakai analisis Bang Yosef tadi justru kebalikannya gitu. Gimana nih Bang? Iya, jadi intinya pertama ya, Zoom itu kan kita nggak pernah confirm secara apa namanya meyakinkan bahwa itu terjadi gitu loh. Itu kan disuarakan. Yang confirm adalah bunga anggrek yang dikirimkan kan. Tapi itu kan lebih courtesy aja gitu ya, karena memang masih ada keperluan untuk bertemu. Tapi bahwa syarat PDIP ini kan pertanyaan bagi PDIP sekarang kan in or out. Ini kan ada hubungan dengan di 2029 mereka mau kemana. Faktanya kan kinerja mereka kan dari 2019 kan grafik trend line-nya kan turun. Nah sekarang di 2024 ini menuju 2029 mau dinaikin atau dibiarin turun atau ya sideways saja kinerja suaranya ya. Ini kan pertanyaan serius. Ini kan performance indicator partai manapun termasuk PDIP. Nah, in or out tadi masuk ke dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu punya konsekuensi terhadap pertanyaan eksistensial ini. Grafiknya mau dinaikin, mau sideways saja atau mau turun. Itu saya kira aja. Untuk sisi koalisi sekarang sudah menjadi terang benderang bahwa menu yang nggak bisa ditawar adalah PDIP tanpa Hasto. Itu nggak bisa ditawar. Karena fakta yang jelas terang benderang sejak Pilpres itu, terutama sejak confirm bahwa Kim ini menang, kan terus saja dimainkan narasi-narasi yang sifatnya merongrong gitu ya oleh kubu Hasto dan jaringan sivilnya. Ini yang harus diberhentikan. Nah sekarang pilihannya juga sebetulnya di Ibu Mega karena ada dua cara yang tadi Anda sebutkan, jadi nggak bertentangan, yaitu Ibu Mega sendiri memutuskan bagaimana Hasto mau diposisikan atau pemerintah yang memutuskan dengan melanjutkan ini dan Hasto diposisikan di balik terali besi. Jadi posisi tawarnya kalau dari sisi ini justru yang mengatur ini pemerintah, Pak Prabowo, on the upper hand. On the upper hand itu justru malah Prabowo dalam konteks ini ya. Jelas sekali. Jadi silakan berpikir sekarang. Barusan kita telah mendengarkan pernyataan di Cokro TV yang menyebut salah satu syarat Pak Prabowo untuk bisa bertemu dengan Ibu Ketum PDIP Megawati adalah out atau keluarnya atau dipecatnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bahkan teman-teman di sini Ibu Puan Maharani memang sudah gerah sekali dengan berbagai pernyataan-pernyataan Hasto Kristianto yang malah memperbanyak musuh PDIP. Kalau barusan tadi teman-teman kata hostnya, ini PDIP grafik suaranya itu sudah turun. Apakah Ibu Megawati ingin membiarkan grafik ini turun atau gimana? Nah kalau misalnya PDIP ingin pembaruan maka sekjennya harus diganti. Ya ini terlepas apakah Ibu Megawati ingin mengganti posisi Hasto atau pemerintah yang bakal memposisikan Hasto di balik jeruji besi lewat dilanjutkannya penyelidikan keterlibatan Hasto Kristianto di kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Tentu teman-teman, Ibu Megawati memang harus berpikir keras apakah menyelamatkan ini kalau tadi kata host anak sulungnya ya ini Hasto Kristianto atau tidak. Tapi yang jelas memang harus ada sebuah gebrakan baru yang mana ini mungkin sekjennya memang harus segera dicopot biar Pak Prabowo bisa lebih luas bertemu dengan Ibu Megawati karena di koalisi memang banyak yang mungkin tersakiti dengan pernyataan-pernyataan kontroversial dari Hasto Kristianto yang menyerang sejumlah pihak yang memang dirasa teman-teman telah keluar dari PDIP. Salah satunya
tentunya ya Pak Jokowi, ini Mas Gibran, Mas Bobi, dan juga mantan petinggi PDIP yang sekarang berada di kubu Pak Prabowo. Seperti apa kelanjutannya, ini bakal semangat menarik untuk kita simak. Kan itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus kirim update perkembangan terbaru, video-video terbaru lainnya kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.